Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat datang di channel Jejak Hikmah, tempat kita bersama-sama menelusuri jejak kebijaksanaan dan hikmah dalam Islam. Pada video kali ini, kami ingin mengajak sahabat Jejak Hikmah untuk mengeksplorasi salah satu hadis yang meriwayatkan tanda-tanda akhir zaman tentang 3 fenomena yang terjadi di Arab Saudi sebagai tanda telah dekatnya akhir zaman. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, kami ingatkan kepada sahabat Jejak Hikmah untuk mengklik tombol like, share dan subscribe, serta tinggalkan komentar di video ini, agar channel Jejak Hikmah dapat semakin berkembang. Terima kasih. Di tanah Arab Saudi, hari ini telah muncul beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa semakin dekatnya dengan peristiwa akhir zaman. Pertama, menghijaunya gunung-gunung di Arab Saudi telah menjadi perhatian, karena mengindikasikan perubahan iklim yang ekstrim dan mungkin sebagai isyarat akan datangnya peristiwa besar, sesuai dengan keyakinan banyak agama tentang pertanda alam menjelang akhir zaman. Kedua, perebutan tahta oleh 3 putra mahkota. Hal itu mencerminkan ketidakstabilan politik yang berpotensi menyebabkan konflik internal yang lebih besar, sebuah tanda yang dianggap oleh beberapa masyarakat sebagai bagian dari peristiwa besar menuju hari kiamat. Ketiga, dan yang paling menimbulkan kontroversi, yakni pembangunan proyek nyeleneh yang dilakukan oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Muhammad bin Salman. Dalam konteks ini, mari kita kaitkan beberapa peristiwa tersebut dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, agar kiranya apa yang kita pelajari tidak melenceng jauh dari syariat Islam. Fenomena-fenomena ini menciptakan gambaran yang menarik tentang keterlibatan tanah Arab Saudi dalam narasi akhir zaman. Dalam Islam, tanda-tanda menjelang hari akhir dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW melalui sabdanya, dengan isyarat perihal kiamat kecil atau sughra dan kiamat besar atau kubra. Contoh tanda kiamat kecil atau sughra ialah peningkatan konsumsi minuman keras, penyalahgunaan amanah, dan penurunan ilmu agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahhab Abdul Salam Tawilah dalam bukunya Mengungkap Berita Besar dalam Kitab Suci. Sedangkan tanda kiamat kubra ialah munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan keluarnya Yakjuj Makjuj. Namun, apakah fenomena yang terjadi di Arab Saudi belakangan ini termasuk dalam tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Kami sarankan kepada penonton Jejak Hikmah agar menonton videonya sampai akhir, agar tidak salah dalam memahami materi pembahasan. Berikut adalah 3 fenomena yang terjadi di Arab Saudi yang disebut sebagai tanda kiamat. 1. Pegunungan yang ditumbuhi tanaman. Awal Januari 2023, pemerintah kota Makkah mengunggah video yang menunjukkan pemandangan pegunungan Arab Saudi melalui laman Twitternya. Terlihat kawasan itu ditumbuhi rumput dan ilalang hijau yang subur. Pegunungan diselimuti tumbuhan hijau setelah hujan belakangan ini, tulis keterangan video yang diunggah ke Twitter itu. Media Haramain Syarifain melaporkan alasan menghijaunya pegunungan lantaran hujan lebat yang mengguyur kawasan Makkah beberapa pekan belakangan. Derasnya hujan juga membuat Kementerian Pendidikan Arab Saudi menghentikan program sekolah tatap muka beberapa kali. Namun, pemandangan hijau di Makkah ini oleh sebagian Muslim dikaitkan dengan tanda akhir zaman yang terlihat dalam kolom komentar video unggahan itu. Salah satu tanda kiamat tanah Arab menghijau lagi. Tanda kiamat yang dimaksudnya ini lantaran diambil dari hadis, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, kiamat tidak akan terjadi sampai harta menjadi banyak, hingga seseorang keluar membawa zakat, lalu tidak menemukan orang yang sah untuk menerimanya, dan sampai bumi Arab kembali menjadi tanah lapang penuh tumbuhan, dan sungai-sungai mengalir. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis ini, Imam Nawawi menjelaskan maksud hadis tersebut. Makna tanah Arab menjadi ladang yang hijau wallahu a'lam adalah orang-orang meninggalkannya, tidak ditanami dan disirami dari sungai-sungainya. Demikian itu sebab jumlah kaum lelaki sedikit, banyaknya peperangan dan kerusuhan, dekatnya kiamat, minimnya harapan, dan tidak adanya waktu untuk mengurus hal tersebut. Sementara itu, ahli tafsir dari Indonesia yakni
Quraisy Shihab mengungkapkan bahwa tidak seluruh daerah di Arab Saudi merupakan tanah tandus, melainkan ada pula yang sejak lama ditumbuhi tanaman hijau. Sebenarnya Saudi itu tidak seluruhnya tandus. Daerah Taif itu hijau, ya memang sejak dulu sudah hijau. Jangan lantas dianggap bahwa itu tanda kiamat. Dikutip dalam program Shihab dan Shihab di kanal YouTube-nya. 2. Perebutan tahta kekuasaan Arab Saudi juga diterpa isu kudeta hingga perebutan kekuasaan. Terlebih sejak Mohammed bin Salman naik takhta menjadi putra mahkota, menggantikan sepupunya Mohammed bin Nayef. Supaya posisinya aman, dilaporkan MBS kerap menahan kerabat yang dianggapnya sebagai ancaman. Hal ini juga yang membuat sebagian muslim mengaitkannya dengan tanda menjelang kiamat. Dikutip dari CNN Indonesia, pengamat hubungan internasional Yon Mahmudi menyebut perebutan kekuasaan Arab Saudi yang dianggap tanda akhir zaman merupakan mitos belaka. Namun di sisi lain, ia tak menepis bahwa asumsi itu kemungkinan muncul di salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Justru ia mengungkap benar terdapat hadis yang menyatakan demikian. Tapi memang ada juga indikasi hadis di dalam hadis Nabi, yang diantaranya menyebutkan tanda-tanda akhir zaman, itu adalah adanya perebutan kekuasaan, ujar Yon. Lebih lanjut, Yon Mahmudi mengatakan, apabila jabatan itu sudah diperebutkan sedemikian rupa, nah itu menjadi salah satu tanda-tanda akhir zaman. Tentu tidak bisa divalidasi apakah seperti itu yang ada di Arab. Karena ini merupakan fenomena global, bukan spesifik menyebut apa yang terjadi di suatu tempat, jelasnya. Hadis yang dimaksud itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW berikut ini. Akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua adalah putra khalifah, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka membunuh kamu dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Kemudian beliau menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal, lalu bersabda, maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seperti yang dikatakan pengamat hubungan internasional di atas, kita tidak dapat langsung menafsirkan apakah perebutan kekuasaan yang dimaksud adalah di Arab atau bukan, karena bisa saja fenomena yang terkandung dalam hadis yang dimaksud termasuk fenomena global. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. 3. Megaproyek The Mukaab pada pertengahan Februari tahun 2023 lalu. Mohammed bin Salman atau MBS mengesahkan proyek ambisiusnya, yakni New Murabbah, yang digadang-gadang sebagai kota modern berkonsep futuristik. Berlokasi di barat laut Riyadh, dan pembangunan ini direncanakan akan rampung pada tahun 2030 mendatang. Kelak di tengah kawasan itu akan didirikan The Mukaab, gedung raksasa berbentuk kubus yang disebut mirip Ka'bah. Bangunan ini dirancang dengan tinggi 400 meter, lebar 400 meter, dan panjang 400 meter. The Mukaab nantinya akan memuat sebuah menara di atas landasan spiral. Bangunan yang menampilkan luas lantai 2 juta meter persegi ini akan menjadi tujuan perhotelan premium, serta termasuk atraksi retail, budaya dan wisata. Di dalamnya pula akan ada unit perumahan dan hotel, ruang komersial, dan fasilitas rekreasi. Rencana proyek New Murabbah diunggah Dana Investasi Publik atau PIF Arab Saudi ke akun Twitternya. Sontak hal ini membuat heboh, dan bahkan ada pula yang menyebutnya sebagai salah satu tanda kiamat yang telah disebutkan Rasulullah SAW. Sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata kepada orang yang menanyakan waktu terjadinya kiamat, akan tetapi, aku akan memberitahukan kepadamu tentang tanda-tanda kiamat, antara lain ketika penggembala kambing berlomba-lomba meninggikan rumah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, kiamat tidak akan terjadi sebelum manusia berlomba-lomba meninggikan rumah. Ibnu Abbas berujar, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud dengan penggembala kambing, orang yang tak beralas kaki lagi miskin itu?" Beliau menjawab, "Yaitu dari kalangan Arab." Hadis riwayat Ahmad, disyahihkan oleh Ahmad dan Muhammad Syakir. Abdul Wahhab, Abdul Salam Tawilah, dalam bukunya mengemukakan, orang yang tidak memakai alas kaki, orang yang tidak memiliki pakaian, dan penggembala kambing, merekalah orang yang paling fakir. Tetapi kemudian mereka saling menyombongkan diri dengan mendirikan gedung mewah hingga mempercantiknya.
yang padahal sebelumnya mereka hidup di tenda kumuh, menggembala kambing serta tidak beralas kaki karena kemiskinan yang dialami mereka. Tambahnya, hal itu telah terjadi dan terus berlangsung karena orang-orang Arab terus dikaruniai kekayaan dunia, sehingga mereka terus menambah lantai rumah lebih dari 30 lantai. Realitas ini adalah hal yang kita saksikan sekarang ini, sementara orang dahulu belum menyaksikannya. Jelas Abdul Wahab Abdul Salam Tawilah. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga video ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan terus memotivasi untuk terus mengeksplorasi pemahaman kita dalam konteks literatur Islam. Terima kasih atas perhatian Anda. Izinkan sekali lagi kami mengingatkan agar teman-teman Jejak Hikmah turut mensupport kami dengan cara klik tombol like, share dan subscribe video ini, serta tinggalkan komentar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.